Hello Knowers, selamat datang di channel RB Centinau, channel informatif yang bakal kasih tahu kamu fakta-fakta menarik dunia. Kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa ini. Namun, di balik momen penting tersebut terdapat banyak fakta menarik dan unik yang tidak diajarkan ketika di bangku sekolah. Berikut ini adalah 6 fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia yang mungkin jarang diketahui. Fakta pertama, kemerdekaan Indonesia akan tidak ada jika sosok seorang pemuda bernama Wikana tidak ada. Siapa sebenarnya Wikana? Pastinya Anda tidak pernah mendengar nama tersebut ketika mengingat momen bersejarah Indonesia. Wikana adalah tokoh dari golongan muda yang bekerja sebagai juru bicara. Wikana juga yang menculik para tokoh kemerdekaan ke Rengas Dengklok. Tanpa adanya semangat dari Wikana tersebut, mungkin saja kemerdekaan Indonesia akan diundur. Fakta yang kedua, ternyata Insinyur Soekarno sedang dalam keadaan sakit ketika membaca proklamasi. Bagi para milenial yang pernah mendengar suara Insinyur Soekarno ketika membaca teks proklamasi atau yang pernah melihat fotonya, pasti mengira bahwa Bapak Proklamasi kita sedang dalam keadaan sehat. Padahal sebenarnya Insinyur Soekarno sedang dalam keadaan kurang sehat dan demam. Kabarnya penyakit malaria Insinyur Soekarno kambuh tepat sebelum pembacaan proklamasi. Tepatnya 2 jam sebelum pembacaan naskah proklamasi. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Soekarno didiagnosa mengalami gejala malaria tertian. Akhirnya beliau disuntik dan minum obat kemudian tidur beristirahat. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno bangun dan memimpin upacara proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun dengan semangat juang yang tinggi, beliau mampu dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Perihal sakit ini juga yang menyebabkan Insinyur Soekarno tidak berpuasa pada hari tersebut, padahal hari kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan bulan Ramadan. Fakta yang ketiga, bendera merah putih bukanlah kain baru, melainkan kain sprei dan kain penjual soto. Pengibaran bendera merah putih merupakan momen yang sangat membanggakan dan mengharukan. Namun ternyata ada cerita unik di balik pengibaran bendera di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 59 tersebut. Seperti yang kita tahu, Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, adalah sosok yang menjahit bendera kebangsaan kita. Namun sangat disayangkan sekali ternyata bendera tersebut terlalu kecil apabila dinaikkan ke tiang bendera, yaitu hanya 50 cm. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati kemudian mengambil kain dari sprei yang berwarna putih yang ada di dalam lemarinya. Kemudian pemuda Indonesia yang bernama Lukas Kastario mencari kain merah atas amanat Ibu Fatmawati. Akhirnya kain tersebut dibelinya dari penjual soto. Alhasil dijahitlah bendera merah putih dengan ukuran yang lebih besar dan sesuai untuk dikibarkan. Fakta yang keempat, naskah asli proklamasi ditemukan di tong sampah. Sangat disayangkan ternyata setelah hari proklamasi, naskah yang diketik oleh seorang pemuda yang bernama Sayuti Melik ini tidak disimpan oleh pemerintah Indonesia.
Hal ini diketahui karena seorang wartawan yang bernama BM dialah yang menyimpan naskah ini. Naskah tersebut ditemukan di tong sampah di kediaman Laksamana Maida. Naskah yang ditemukan tersebut adalah draft yang kemudian diketik ulang oleh Sayuti Malik tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 1992. Dia memberikan naskah asli ini kepada pemerintah. Sebenarnya sebelum dibuat oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, naskah proklamasi telah ditulis oleh Syahrir pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 setelah beliau mendengar kekalahan Jepang. Fakta yang kelima, rekaman suara Bung Karno membaca teks proklamasi bukan dari saat yang sama. Anda pasti pernah mendengar suara pembacaan kemerdekaan oleh Bung Karno dikumandangkan di stasiun televisi, radio, apalagi menjelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata suara tersebut bukan berasal dari tahun yang sama. Rekaman tersebut memang dibuat dengan suara asli Bung Karno, namun rekaman tersebut dibuat di tahun 1951 di Radio Republik Indonesia untuk kebutuhan dokumentasi. Fakta yang keenam, mobil pertama yang digunakan Presiden Republik Indonesia adalah mobil curian. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa mobil yang digunakan oleh Bapak Presiden pertama kita adalah mobil curian dari penjajah Jepang. Yang mencurinya adalah seorang pemuda yang bernama Sudiro. Pada saat itu, Sudiro berpikir untuk mengambil mobil Buick karena mobil tersebut termasuk mobil yang paling bagus di Jakarta pada kalanya. Akhirnya Sudiro melakukannya dan mencuri Buick dari sebuah garasi. Tak segan-segan Sudiro juga memalak kunci mobil dari sang sopir yang sedang memegangnya. Sudiro membohongi supir dengan mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh presiden. Namun Sudiro tidak mengatakan bahwa presiden yang dimaksud bukan kepala jawatan dari kereta api Jepang, namun Bung Karno. Maka mobil pertama presiden kita adalah mobil hasil curian dari Jepang. Itulah 6 fakta menarik kemerdekaan Indonesia yang mungkin jarang diketahui. Simak video informasi dan fakta menarik lainnya di channel RB Jantin Now. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi unik lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info terbaru. Like, komen, dan share agar channel ini berkembang. Thanks for watching.